Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita 30. Dan ini konten cerita misteri, cuman di sini gue nggak mau langsung ke horornya dulu, karena di sebelah gue udah ada Apong, nama panggilannya Apong, nama aslinya Alfon Januari. Alfon Januari. Nah, di sini gue mau nanya-nanya lah banyak sama dia, karena gue ngeliat di postingan Instagramnya tuh dia sering naik gunung gitu, ya kan? Iya, nggak sering-sering banget lah. Nah, dan pastinya adalah sikat cerita serem tentang naik gunung. Sedikit mungkin Betul. ada. Cuman gue nggak mau langsung situ, Pong. Iya. Ini kan gue mau tahu pengalaman lo naik gunung tuh seperti apa, dan pertama kali lo suka naik gunung, Suka alam suka gitu alam ya. itu kayak gimana? Nah, yang pertama yang gue tanya itu, Apong, lo pertama kali demen atau suka naik gunung, kenal alam lah, itu Kenal. awalnya gimana? Karena dulu kan gue SMP kan gue di MTS, ada lah ya kan MTS tuh. SMP gue lah. Di situ gue kenal teman-teman gue banyak. Nah, karena ada satu orang nih yang udah tahu wisata alam gitu kan. Iya, dia ini. Nah, udah kenal lah wisata alam. Kelas 3 kan gue sering cabut sekolah lah. Cuman gue cabut sekolah justru ke wisata alam, gue cabut sekolah. Oh, iya. Kayak ke Gunung Pancar atau kemana gitu. Nah, ini temen gue ngajakin nih, gue udah wisata pemandian gitu kan, cuman langsung dari air gunung pemandiannya. Ke Curug lah ya gitu. Iya, jadi kayak gunung. Nah, airnya tuh ditampung sama warga, nah tuh buat pemandian kan. Jadi dingin banget dah, seger dah, mantep. Terus? Gue cabut lah nih sekolah ke sono kan. Lumayan dah, jauh dah dari Depok dah. Lokasi di Sodong. Sodong tuh di mana, Pong? Daerah Gunung Putri ke sono. Masih daerah-daerah Bogor lah ya. Iya, masih kabupaten lah kayaknya deh sono deh. Terus? Gue cabut ke sono kan. Gue pikir kayak apa ya? Kalau dulu masih sepi bang, nggak kayak sekarang. Sekarang mungkin udah terekspos kan, terekspos sama orang. Masih jarang orang. Iya, sekarang udah rame nih. Dulu gue masih sepi banget kan. Seragam kan putih biru kan. Segen banget juga gue kesono pakai seragam, takut dibantai sekolah lain apa gimana kan. Kirain mau tawuran. Iya, takutnya kayak begitu. Padahal mau cabut. Padahal mah gue mau healing lah, kalau orang kata sekarang mah healing. Ya udahlah, gue kesono, berenang lah gue di sono. Apa namanya? Dan pas pertama kali itu gue gimana ya? Di sono kan banyak pelokan picking kan, persip lah. Gue lupa kalau dabelan celana biru gue tuh celana Persija, celana oranye. Karena waktu itu masih ini banget lah Iya. ya. Persija sama Persib itu. Nah, gue juga masih bocah kan, gak Iya, ngerti apa-apaan. apaan. Pas gue nyampe ke situ, rame lah anak Persib yang anak picking lah ibaratkan berlangsung. Nah, gue bawa dabelan gue buat berenang itu kan celana Persija kan. Gue ngeri kan, udahlah gue kumpulin anak-anak gue suruh bunderin gue lah di situ. Bunderin gue, gue ganti celana, udah gue pakai daleman gue doang tuh akhirnya. Pas gue berenang, ya namanya air gunung gitu kan, beda gue loh. Wah, seger juga sih, bener sih. Nah, dari situ gue makin pengen kayak Penasaran lah ya. penasaran wisata alam apa lagi nih yang bisa kita jangkau lah. Posisi kan gue masih SMP ya, apa namanya, teman-teman gue circle itu aja. Nah, gue nyari tahu sama dia. Dari situ baru gue cabut sekolah. Karena gue bandel apa gimana kan. Namanya ada waktunya kan itu kan, soalnya Sabtu sekolah gue ngelibur tuh, minggu doang. Bete. Ibaratkan lo sekolah dari Senin sampai Sabtu, minggu lo cuman buat tidur kan. Udah deh, ke Gunung Pancar, gue main sama temen-temen gue. Dari situ gue kenal alam. Sama gue kelas 3, apaan sih pramuka tuh? LDKS. LDKS gue di Gunung Pancar. Seneng deh gue di sono kan. Soal-soal alam, belajar soal-soal alam yang lainnya. Belajar tentang
apaan sih, survival lah, survival diri gitu kan, lo hidup di alam kayak gimana. Walaupun Gunung Pancar itu masih deket sama pemukiman warga, namanya anak SMP kan, ya udah. Cuman dari situ dah ada sedikit gaibnya tuh pas gue SMP kelas 3 yang kena gangguan. Percaya, dibilang percaya apa enggak, tapi kalau kita nggak percaya, kita nggak percaya sama Tuhan kan, jatuhnya kan. Kalau dalam Islam kan ya mengimani ya, kalau hal gaib itu ada. Nah jadi tuh gue pas SMP, pas LDKS tuh kan gue kelas 3 posisi tuh abang kelas lah, gue masang tenda tuh di paling atas, jadi gue jauh dari guru lah, biar gue bisa ngerokok, biar bisa gue yang bisa iya, biar gue bisa aneh-aneh ada maksud gue ya kenakalan remaja gitu kan, biar gue bisa ngerokok deh lebih tepatnya. Pas itu tuh badai bang di Pancar, gue juga nggak tahu apa Pancar ya dibilang tinggi ya, dataran tinggi sih, dataran tinggi kan, cuman nggak tinggi kayak gunung-gunung lah, bukit kan dia jatuhnya. Pas itu badai lah, teman-teman gue udah dibilangin guru buat tidur di aula, nggak tidur di tenda kan. Iya, takutnya kenapa gitu ya. Pokoknya kita dikasih tenda sendiri, bangun sendiri. Kapasitas tenda gue tuh 5 orang, cuma gue tidur 7 orang apa 8 orang gitu. Tempet-tempetan dong. Iya, mau nggak mau kan, soalnya kan di anak-anak gue kan ibarat kan sisanya ke gue lah, gitu, anak sisaan ke gue. Yang biasa ini. Iya, Raja Wali deh tuh regu gue. Raja Wali. Lanjut kan, gue cuek tuh bang di situ kan, gue sisa berdua sama temen gue, Sadam namanya tuh, sama Sadam berdua, sisanya udah kaula tuh. Gue nggak tahu gue kenapa, pokoknya di situ kan anak-anak gue kan kurang pengetahuan buat bangun tenda apa gimana ya. Jadi tuh orang masang tenda pada gini nih, bagus kan. Kalau gue, tendanya. Jadi ini kalau yang tidur gak deket, masih tongkat pramuka namanya tuh, pokoknya tongkat pramuka lah. Nah, kan buat di tengah tuh ya. Kalau nggak deket di tengah, tuh tenda kena sama komok lah ya kan. Saking bego itu tenda. Deh lah, yang lain cabut, gue tetep di tenda kan. Gue ya gitulah pokoknya gue tidur. Ini temen gue bangunin gue kan, Pong bangun Pong, badai ayo kaula. Nah di situ ada yang nimpukin tenda gue bang ya kan. Gue masih nggak tahu siapa, pokoknya tenda gue ditimpukin ya. Ternyata semua tenda digituin. Lalu semua tenda digituin. timpukin. Gue taunya pas gue udah kelar LDKS sih. Pokoknya gue pas LDKS tuh jadi banyak anjing deh, pokoknya intinya anjing. Banyak anjing nih nyerobot tenda deh, ya kan, nyerobot tenda gitu. Gue sih cuek kan, gue ngantuk, udah gue tidur nih. Sadam udah berisik kayak, Pong ayo Pong geser ke aula. Tadi panik kali ini. Iya, gue udah cuek kan, gue udah ngantuk, udahlah gue tidur diem. Akhirnya juga tidur nih, cuek kan, badai segala macam, gue digangguin apa gimana. Akhirnya gue bangun jam 7 upacara apel buat apaan sih yang dikerjain gitu deh, LKS yang muter ke pos-pos. Kegiatannya. Kegiatan pramuka gitu kan. Harusnya tuh gue hari terakhir tuh digituin, dikerjain sama OSIS lah. Iya, kayak apa sih kalau kita tuh kayak jurit malam lah kalau. Ya, iya jurit malam. Cuman nggak jadi. Apa namanya? Jadi gue semalam lagi tuh. Jadi gue harusnya besok pulang, hari itu jadinya pulang. Diceritain lah. Jadi di daerah situ tuh ada yang nggak seneng sih, kayak nyari manfaat lah dari sekolahan gue. Di situ kayak buat kayak buat maling atau gimana. Ditakut-takutin. Jadi anjing ke tenda gue nih, Bret, sama orang nih dikejar, orangnya nggak ada, hilang. Jadi kelihatan lari, kan gelap ya Gunung Pancar kan, nggak semua ada lampu kan. Dikejar hilang. Karena gue MTS kan, sekolah Islam gitu. Guru bahasa Indonesia gue ada Pak siapa ya, Pak Topik apa kalau nggak salah. Dia duduk di atas batu nih, kan Gunung Pancar batu-batu gede gitu kan. Pokoknya gue pas masuk Gunung Pancar nih, awal masuk upacara ada peringatan kalau anak murid nggak boleh ada yang di atas semua batu gede-gede itulah. Soalnya sebelumnya banyak yang kesurupan sekolah lain gitu. Nah ini guru gua di atas batu kan,
pokoknya dia kayak apa sih yang sukmanya keluar begitu. Merogo Sukmo. Pokoknya Merogo gue Sukmo kurang ngerti gitu. pada saat itu, gue kurang ngerti Iya. kan. Pada saat itu gue kurang ngerti, jadi dia kayak kayak betapa gitu kan keluar. Itu OSIS sih, gue nggak ada di situ. Posisi gue lagi cabut lah, gue ngerokok aja, gue juga bodo amat sama hal gitu, gue belum percaya banget kan. Nunjuk sini nunjuk sono, nah dikejar mosis gue nggak ada, kejar mosis gue nggak ada. Dari situ gue makin penasaran sama alam nih ya kan, ada apa sih sebenarnya kok sampai gue digangguin kayak gini. Padahal tuh Gunung Pancar kan bagus, pohon pinus semua kan. Iya benar-benar. Nah gaib gue pokoknya pertama kali di alam ya itu di Gunung Pancar. Yang ditimpokin itu ya. Jadi gue nggak jadi jurit malam, alhamdulillah sih ya kan, gue jadi nggak dikerjain gitu. Gue nggak dikerjain, akhirnya gue dipulangin. Nih kayak gitu. Dan pertama kali gunung Gede, gunung gede. Kita Gua kelas- nanya nih, pertama kali dia naik gunung mana? Gue kelas 3 Gunung gede itu ya. gunung gede. Ah. Gue kelas 2 SMA apa kelas 3 SMA ya? Lupa deh gue, pokoknya kelas sekitar segituan lah. Jadi tuh gue planning kayak sih lumayan banyak lah yang mau ikut kan. Dan akhirnya gue berempat nih. Gue, teman gue 3 orang, Dodi, Fucel, sama Nyonyo atau lagi. Nah si Nyonyo ini gue kayak orang tuanya tuh sayang lah sama dia, jadi kayak kalau izin tuh kurang sulit gitu kan. Jadi kayak anak sayangan lah. Anak sayangan. Ya namanya orang tua mungkin. Namanya orang tua. Gue ajarin situ sih. Sama bokapnya udah boleh nih, jadi gue pulang sekolah siang gue udah di rumah dia nih. Pulang sekolah gue siang udah di rumah dia. Udah izin sama bokapnya udah boleh kan. Cuman sama bokapnya dilempar lagi ke nyokap. Dilempar sama nyokap. Di situ gue udah nyari alat-alat pribadi dia gitu kan. Kan dia nggak punya alat-alat pribadi gitu kayak sleeping bag atau yang lain gitu kan. Udah gue cariin sama temen gue. Dan akhirnya nggak jadi tuh. Karena emang susah lah izin. Emang susah izin. Nyari lah gue kan, gue bertiga nih ya. Gak mungkin dong gue boti dari sini kan, boti sampai gede gitu kan. Gue via Gunung Putri kan. Gak mungkin gue boti. Nungguin apa namanya, nyari nih teman gue nyari. Aduh satu orang lagi nih motor nih, satu orang lagi. Apa gitu ya. Nah, ketemu lah. Pokoknya masih daerah lingkup gue lah. Masih daerah lingkup gue, ketemu temen gue satu bisa ikut. Gue niat itu kan jalan sore karena teman gue yang nggak bisa ini kan, jadi gue jalan dini hari karena mengurus izin karena sampai ngulur waktu ya kan. Iya, karena ya namanya orang tua kan. Susah pasti juga, kita nggak bisa maksain. Pasti ya nama anak gimana sih kan, apalagi ke tempat yang alam kan, gitu kan, ke alam yang nggak tahu penanggung jawabnya siapa. Akhirnya gue ketemu sama temen gue, itu ketemu sekitar jam abis maghrib lah. Akhirnya gue jalan dini hari kan. Nyampe sana jam? Gue patungan lagi, gue beli logistik yang lain-lain kan, beliin. Niat berangkat tuh jam 12. Niat berangkat jam 12. Karena ya namanya anak muda kan, sebatang dah jalan. Ini seorang bocah sebatang habis, satu lagi sebatang lagi nih kan. Akhirnya gue jam 1:30 lah, gue jalan 1:30 jalan. Iya jam 1:30 jalan. Pokoknya gue cepet tuh ke Gunung Putrinya dah. Karena udah malam kan, mungkin apa namanya nggak macet. Jam 3-an lah gue udah nyampe base camp. Base camp Abah Anwar di via Gunung Putri. Itu di base camp Abah Anwar rame kan, maksudnya jadi banyak pendaki lah. Iya, udah ditidurin lah semuanya, gue jadi nggak bisa tidur. Iya, akhirnya gue lupa nama apa gitu, pokoknya ada buat parkiran motor juga sama base camp juga. Kalau tidur di situ karena gue pertama kali kan. Buset, ini base camp dingin banget kan, gue mati rasa di badan gue semua. Gue gak bisa tidur deh, yang lainnya tidur deh di situ kan, gue gak bisa tidur. Udah lah gue diem, jalan bolak-balik ngelihat kebun-kebun kol, kebun kayak sayur-sayuran gitu kan. Pada bangun pokoknya matahari dah jam 6 kurangan lah kan, matahari udah ada tuh. Pada bangun, gue registrasi ke Abah Anwar, dapat tiket, jalan lah akhirnya kan. Posisi di situ gue nggak tidur, salah juga mungkin kan. Ya mau gimana kan gue. Pasti. Iya, stamina. Namanya anak pertama kali. Iya. Ini satu yang gue pegang, jangan buang sampah sembarangan, jaga sopan santun, jaga ucapan. Parah. Udah itu aja kan. Itu harus. Jalan nih gue nih dulu kan, kalau sekarang di Gunung Putri kan
Jadi lo kalau dari Abahan War tuh kan lo lurus terus. Kalau sekarang kan karena COVID mungkin, jadi lo rada ke kanan gitu. Pokoknya beda jalur lah, sedikit doang cuman jadi buat ke jalur rimbanya, numpuk. ke pos 1. Karena COVID itu. Gue jalan sampai pos 1 gue udah nggak mau lanjut kan, udah gila gue nih, baru masuk vegetasi tuh. Pos 1 kan baru masuk vegetasi kan, Gapura Gede Pangrango. Bilang, aduh gila napas gue nggak kuat nih. Iya, dia lah nggak kuat kan. Udahlah kata teman gue. Di situ gue juga belum sarapan, karena gue registrasi ngerokok. Sarapan sih cuman energen. Pokoknya gue sarapan kayak nggak banget gitulah. Indonesia. Pokoknya gue dikit kan. Sampai pos 1 gue mual karena capek sama desakan apa ya, napas gitu, baru masuk vegetasi kan. Wah gila, wah udah kuyup. Di situ gue langsung sarapan di pos 1. Pos 1 sarapan, jalan lah mulai. Dari awal gue masuk gede nih, posisi yang pertama Dodi kan, yang ngerti alam. Yang depan Dodi. Pokoknya yang dia temen gue yang leadernya tuh Dodi. Udah banyak naik lah, udah punya pengalaman banyak. Oke, Dodi. Si penggantinya ini namanya Hanif. Gue baru Pucel nih, ada Pucel namanya kan. Gue naik berempat. Pos 1 mau ke pos 2. Gue nggak rame banget sih. Pokoknya di Abahan War itu ya pokoknya yang namanya orang selonjoran penuh lah, nggak penuh desek-desekan gitu, nggak. Cuman penuhnya karena ya udah nggak ada space aja gitu buat gue tidur. Dari situ nih Dodi, Hanif, gue, Pucel, harusnya gue berempat nih. Itu gue nggak ada temen buat, maksud gue nggak ada, waktu itu belum rame-rame banget lah. Nggak kayak sekarang sampai macet jalur. Nggak, kayak baru nggak banyak-banyak banget. Jadi tuh Dodi, ini gue ngeliat ada orang satu lagi, gue nggak tahu siapa. Padahal gue naik tuh gue berempat. Depan apa belakang maksudnya itu yang Dodi, ini gue si misterius ini, Hanif, gue, Pucel paling belakang. Terus? Kan gue naik berempat. Ya namanya lo naik gunung, lo megang carrier, nunduk kan pasti. Nunduk, ngatur napas. Namanya gue pertama kali juga kan. Gue nggak bawa carrier sih, waktu itu gue bawa diapek sekitar 20-25 liter lah. Lumayan juga. Iya namanya nunduk, ya lo nggak pasti nunduk terus kan, pasti ngeliat ke depan, ngeliat teman kita kan. Pas gue ngeliat nih Dodi, temen gue, belakangnya si misterius ini, si Hanif temen gue, nah paling belakang nih Pucel kan, si Pucel ini jalan. Nah gue nggak lama dari gue pas nengok begini tuh gue nggak lama istirahat. Gue nggak lama istirahat kan, ada pohon tumbang sebelah kanan gue inget. Gue duduk, pasti tuh orang masih kelihatan mata gue walaupun dia berhenti sebelum gue istirahat. Kan dia pasti, gue pasti ngeliat. Iya jalur juga nggak ada orang selain gue naik itu kan. Gue naik, lah kok bisa gue berempat? Ini satu lagi kemana? Tadi yang lo lihat ya? Iya itu gue di situ gue udah pengen. Udah gue cabut aja lah, udahlah gue turun aja lah daripada gue kenapa-napa. Soalnya gue sebelum naik gunung gue sering nonton video horor gunung gitu kan. Nantang gunung ya? Iya sebenarnya itu suges kan. Cuman gue pas naik itu gue nggak sama sekali nggak nonton Gede Pangrango, nggak. Kayak gue ngindarin. Iya gue ngeliat wah kayak gini loh hutan di gunung. Kayak gini kan. Pas gue ngeliat gini ya dia style pendaki bang, bawa carrier juga, gue jalan kan. Pas gue duduk gue bengong kan, pelangap-pelongo gue liat. Itu baru belum nyampe pos 2 deh pokoknya kan. Pos 1 pos 2 iya. Nggak jauh-jauh banget gitu, jauh cuman nggak jauh-jauh banget. Gue masih curang bego kan, lihat kanan. Kok gue sih cuma berempat tadi, harusnya kan gue berlima lah. Dodi, si misterius, Hanif, gue, teman gue, atau lagi belakang. Harusnya gue berlima nih. Dan harusnya tadi juga siapa? Dan harusnya juga teman lo pasti ngahin dong. Anjingnya di situ gue doang gitu. Oh gue udah pengen turun tuh di situ. Tapi gue cuek. Lo di situ tapi lo di situ langsung cerita? Enggak. Soalnya gue kan senior gue di rumah kan banyak juga yang udah naik gunung kan. Kalau udah apa-apaan nggak usah ngomong, ntar aja kalau udah turun. Intinya kalau lo masih di dalam hutan atau dalam vegetasi hutan tersebut, nanti aja lah ceritanya di luar vegetasi itu kan. Intinya lo kalau udah keluar vegetasi baru udah cerita. Gue dapet pesan dari senior gue gitu. Itu gue pertama kali gue nggak bilang senior gue kayak gue main naik aja deh, sama kepo juga kan. Gue gimana sih rasa di atas awan, kepo juga gue lihat
apa namanya, pemandangan. Samudrawan gitu. Kepo gue, janganlah. Di situ gue udah suges mungkin ya, gue udah mikir yang capek, iya capek, gitu, pengen kurang muntah. tidur. Pertama kali lagi kan, pokoknya tuh temen gue ngomong yang udah sering lah si Dodi ini, ayo naik gunung, pokoknya lo kalau nggak lo lagi ya lo nggak bakal mau lagi nginjek alam bebas kayak gini. Ya udah, namanya anak muda kan nggak bisa ditantang, maksud gue sama teman gitu, bukan sama alam ya. Kalau malam lah ya takut. Jalan nih pos 2 nunduk kan gue. Ini gue nggak tahu kenapa ini teman gue jalannya lama banget bang, si Pucel ini yang paling belakang. Berat. Nggak tahu gue, dia nggak cerita apa-apa. Pokoknya deh lama deh naiknya tuh. Mungkin di situ gue juga kurang nyadar apa omongan gue yang kurang sopan. Padahal gue udah wanti-wanti pas di base camp. Ya abisnya gimana sih Pong? Kadang gimana ya? Ya namanya manusia gitu kan, ada hilap, kadang kita juga omongan kan kita nggak sadar atau gimana ya? Ya gitu. Cuman gue nggak ada jaga-jaganya kita pasti ada. Gue nggak ada nyepelein tuh alam apa gimana nih perasaan gue kan. Gue cuman kayak habis sih lama banget. Gue ngobrol via suara bang, nggak lihat-lihatan. Nggak, misalkan lu nih paling belakang, gue ngeliat lu, gue ngobrol via suara teriak-teriakan. Iya kayak gitu, fokus sama jalan rute ya. Iya, dari pos 2 mulai tuh, dari pos 2 tuh gue jalan nunduk kan. Gue pakai daypack kan, gue bawa logistik semua tuh, pokoknya logistik di tas gue, di carrier gue bawa logistik. Mulai deh tuh, gue nggak mikir apa-apa, gue cuman pengen gue cepet nyampe ke Surya Kencana, ya kan, tempat camp tuh pos 5. Mulai deh, kan gue liat ke bawah, mata kita nggak mungkin ngeliat bawah semua kan nih, kanan kiri kelihatan apaan sih namanya, buntut mata. Iya, ujung mata nih. Ada nih hitam berdiri kanan sama kiri gue. Yang bikin gue apa nih, anjing dah pokoknya. Hitam ya, lo ngeliat hitam gitu terus nggak ada, ya sama ya kan. Gue makin panik dong,